Salam saudaraku, apa kabar? Semua pasti sehat, amin. Kita telah memuji Tuhan melalui pujian dan penyembahan, dan sebentar firman Tuhan disampaikan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih di atas kebaikan-Mu, dan juga di atas pujian penyembahan yang telah kami naikkan sebentar tadi. Dan sebentar firman Tuhan disampaikan, Roh-Mu berbicara langsung kepada kami, supaya melalui kebenaran firman Tuhan mengambil tempat dalam hati kami, sehingga dia bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah berkali lipat ganda, memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita belajar dengan suatu tema, mengenal Yesus, sahabat orang-orang berdosa. Mengenal Yesus, sahabat orang-orang berdosa. Dan kita melihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 53 dan pasal 8 ayat 1 hingga ayat 11 berkata demikian. Why did you not bring him? Nobody has ever talked the way this man does. Did he fool you too? Have you ever known one of the authorities or one Pharisee to believe in him? This crowd does not know the law of Moses. So they are under God's curse. One of the Pharisees there was Nicodemus, the man who had gone to see Jesus before. According to our law, we cannot condemn people before hearing them and finding out what they have done. Well, are you also from Galilee? Study the scriptures, and you will learn that no prophet ever comes from Galilee. Then everyone went home. But Jesus went to the Mount of Olives. Early the next morning, he went back to the temple. All the people gathered round him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. Teacher! This woman. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say? They said this to trap Jesus, so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go.
not sin again. Saudaraku, bila kita melihat kisah yang kita baca sebentar tadi, dan sebelum pasal 8 ini, sepanjang pasal ataupun bab 7 itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, merayakan hari raya Pondok Daun yang dirayakan oleh mereka dan merupakan perayaan terakhir dalam kalender orang Yahudi. Dan kalau sebut tentang perayaan Pondok Daun adalah mengingatkan bagaimana Tuhan telah memimpin orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, dan sepanjang mereka berada di padang pasir, di padang gurun, mereka memasang kemah-kemah di mana Tuhan berada di tengah-tengah mereka, menuntun memimpin mereka. Dan mereka mengingat tentang kebaikan Tuhan sepanjang mereka berada di dalam kemah-kemah di padang gurun sepanjang perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan menurut perayaan mereka ini, perayaan ini dirayakan selama 7 hari. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-53 pasal 7. Dikatakan, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Itu adalah akhir daripada perayaan Pondok Daun tersebut. Namun kita dapat melihat di dalam perayaan tersebut, banyak pertentangan, banyak orang yang menantang Yesus, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan juga ahli-ahli Taurat. Bahkan orang Yahudi sendiri sangat membenci Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias seperti mana khotbah-khotbah sebelum ini. Bahkan mereka menganggap bahwa Yesus adalah pelanggar hukum Musa. Mengapa? Sebab Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan mereka benar-benar sangat marah terhadap pelanggaran yang Yesus buat. Tetapi sebenarnya mereka lah pelanggar hukum Musa. Tapi mereka menyalahi Yesus. Dan mereka berusaha untuk menangkap Yesus, kata firman Tuhan. Bukan saja menangkap Yesus, tetapi mau membunuh Yesus. Itu usaha yang mereka buat. Sehingga imam-imam kepala menghantar penjaga-penjaga bait Allah supaya menjaga, melihat Yesus, memperhati apa ajaran Yesus. Bahkan kalau dapat menangkap dia dan menyalahkan dia, bahkan membunuh dia, itu usaha yang mereka buat. Di dalam pasal 7 itu menceritakan perkara tersebut. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh, tidak berani menyentuh Yesus, karena waktu Yesus belum tiba, kata firman Tuhan. Dan kita dapat melihat di sini, waktu dia berada di bait Allah pada awal pagi, kata firman Tuhan dalam ayat 2. Banyak orang datang bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengajar mereka. Dan waktu Yesus mengajar mereka, saudaraku, datang ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi, kata firman Tuhan, membawa seorang perempuan yang mereka kata tertangkap basah, berbuat zina. Dan mereka meletakkan perempuan itu di tengah-tengah dan bertanya kepada Yesus. Mereka berkata, menurut hukum Musa, seseorang yang kedapatan melakukan zina akan dihukum, akan dilempari dengan batu sampai mati. Dan apakah pendapatmu? Saudaraku, mereka bertanya kepada Yesus. Tujuan mereka, kata firman Tuhan, adalah mencobai Yesus, untuk memerangkap Yesus, untuk menyala Yesus kalau Yesus menjawab dengan salah. Saudaraku, waktu mereka bertanya demikian, lalu Yesus membungkukkan diri, kata firman Tuhan, dan dia menulis di tanah, dan mereka mengajukan pertanyaan, bertubi-tubi mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Mereka dengan lantang, dengan suara keras, dengan suara kasar, menyatakan, bertanya kepada Yesus, apa pendapatmu? Perempuan ini harus dihukum. Saudaraku, waktu mereka tidak henti-henti untuk menyebutkan perkara, menyoalkan perkara tersebut, lalu Yesus bangkit, kata firman Tuhan, dan dia bertanya kepada mereka. Dia menyoal mereka, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Dialah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Saudaraku, soalan yang dilontar oleh Yesus ini
Padahal mereka meminta Yesus menjawab. Tetapi Yesus melontarkan soalan kepada mereka. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dia yang pertama melempar perempuan ini dengan batu. Saudaraku, Yesus terus tunduk semula, membungkuk kata firman Tuhan, dan dia menulis di lantai. Dan mereka yang bertanya tadi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tertusuk dalam hati mereka. Soalan yang Yesus ajukan itu telah membuat mereka berpikir. Dan mulai satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Dan dikatakan yang tertua pertama meninggalkan Yesus. Dan kemudiannya diikuti oleh yang lain. Saudaraku, waktu Yesus berdiri semula, ternyata mereka semua sudah meninggalkan Yesus. Dan Yesus bertanya kepada perempuan ini, tidakkah ada di antara mereka yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu menjawab, tidak ada seorang pun yang menghukum saya. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, saya pun tidak akan menghukum engkau, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Suatu perkara yang sangat indah, saudaraku. Yesus berbeza daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli agama yang pakar mengetahui ajaran Musa. Mereka datang dengan tujuan untuk menyalah, untuk menuduh, untuk merangkap. Tujuan mereka sangat jahat. Tetapi Yesus menangani masalah ini, di mana dia menangani dengan cara yang sangat berbeza. Dan Yesus memberi tahu kepada perempuan ini bahwa dia harus pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Sangat indah, saudaraku. Yesus tidak kondem perempuan ini. Yesus tidak menyebut kesalahan perempuan ini. Tuhan Yesus tidak menyelidiki dan mengkaji dan mau mengetahui, membongkar semua kemungkinan apa yang perempuan ini lakukan. Yesus tidak menyebutnya, engkau perempuan yang berbuat zina, engkau yang tidak berguna ini. Tidak pernah dan tidak dikeluarkan kata-kata demikian. Yesus tahu bahwa perempuan ini memang orang berdosa. Yesus tahu ahli agama orang berdosa. Yesus tahu bahwa orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat orang berdosa. Yesus tahu imam-imam di dalam bait Allah orang berdosa. Yesus tahu semua manusia berdosa. Itu sebabnya tujuan dia datang ke dunia ini adalah untuk orang berdosa. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka menganggap diri mereka benar. Tetapi dalam keadaan itu sebenarnya mereka sangat munafik. Yang Yesus tantang adalah kemunafikan mereka, di mana mereka membawa perempuan ini tanpa ada saksi. Karena menurut hukum Musa, kalau seseorang ditangkap berbuat zina, maka lelaki dan perempuan yang didapati berbuat zina ini harus dibawa dan akan dinyatakan bersalah oleh saksi-saksi mata. Dan perlu 2 ataupun 3 orang saksi mata untuk menyatakan bahwa benar mereka berbuat dosa ataupun berbuat zina. Tetapi ternyata mereka tidak membawa satu saksi pun. Bahkan mereka tidak membawa lelaki yang berbuat zina dengan perempuan ini. Dan apakah tuduhan mereka ini benar? Atau mereka, salah seorang di antara mereka adalah pelaku zina tersebut? Saudaraku, banyak usaha mereka untuk memerangkap, menyalah orang di sekitar mereka. Mereka lebih menganggap diri mereka benar, mengikuti Taurat Musa, mengetahui hukum Musa. Bahkan mereka mau benar-benar ikut dan patuh kepada semua peraturan, sehingga mereka berkata harus dihukum dan dilempari dengan batu sampai mati. Wow, ini merupakan suatu perkara yang kebanyakan orang zaman ini sama seperti orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, dan juga imam-imam, ahli agama, orang Yahudi pada masa itu. Selalu menganggap benar, selalu menganggap diri benar daripada sekian banyak orang. Selalu mencari kesalahan-kesalahan. Bahkan Yesus juga tidak
terkecuali mereka mencari kesalahan tentang Yesus. Karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Masias yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Tetapi Yesus mengatasi, berhadapan dengan mereka dengan cara yang sangat berbeza yang membuat mereka sadar. Saudaraku, Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Saudaraku, kalau Yesus memberi jawaban, bila mereka berkata menurut hukum Musa harus dilempari dengan batu, kalau Yesus berkata ya harus dihukum, perempuan ini harus dihukum sesuai dengan hukum Musa, lalu mereka akan membawa Yesus dan menangkap Yesus dan menghadapkannya kepada kerajaan Romawi, sebab kerajaan Romawi melarang orang Yahudi untuk membunuh. Tetapi kalau Yesus menjawab, tidak boleh melempari perempuan ini dengan batu, ataupun tidak boleh membunuh perempuan ini, dan mereka ada alasan untuk menangkap Yesus, menyalahkan Yesus, karena Yesus melawan ataupun karena Yesus menantang hukum Musa. Boleh saja dengan dua alasan ini. Kalau Yesus menjawab boleh ataupun tidak, ada sahaja alasan mereka yang boleh menangkap Yesus dan menuduh Yesus bersalah. Tapi Yesus tidak menjawab, tetapi dia mengajukan soalan. Siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Dia yang pertama melemparkan perempuan ini dengan batu. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup di muka bumi ini, tidak kira siapapun engkau, apakah engkau orang yang sangat nampak pelayananmu di hadapan orang ramai? Apakah engkau sebagai pemimpin gereja? Apakah engkau sebagai pemimpin yang terhormat? Apakah engkau mempunyai pengaruh yang besar? Apakah engkau berada di atas dan kedudukanmu di atas orang lain? Saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, mereka mempergunakan pangkat mereka, mempergunakan kedudukan mereka, mempergunakan jabatan mereka dengan tujuan mencari kesalahan orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka menganggap diri mereka lebih benar. Saudaraku, firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa tidak ada seorang pun yang benar, satu orang pun tidak benar, kata firman Tuhan dalam Roma. Anda dan saya tidak benar. Semua manusia di muka bumi ini tidak benar. Kita semua orang berdosa. Dan orang Farisi, ahli agama, imam-imam, perempuan ini, semuanya berdosa. Tetapi Yesus datang ke muka bumi ini karena dia benar-benar mencintai dan menyayangi orang berdosa. Saudaraku, tujuan Tuhan datang ke muka bumi ini adalah tujuan untuk menyelamatkan engkau orang berdosa, saya orang berdosa, dan semua manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesus benar-benar datang dan bergaul dengan orang berdosa, dan dia tidak menyala mereka, dia tidak condemn mereka, dia tidak menekan mereka, tetapi dia menyatakan sesuatu yang membuat mereka berpikir, membuat kita berpikir bahwa semua kita berdosa dan layak dihukum. Dan Yesus sebenarnya lebih layak menghukum perempuan itu sebab dia tidak berdosa. Tetapi dia memberi suatu ajaran kepada kita bahwa perlu setiap pribadi kita yang telah berbuat dosa, jangan kembali berbuat dosa lagi. Pulanglah, katanya, kepada perempuan ini dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus selalu memberi peluang kepada saudara dan saya. Di dalam kehidupan ini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita melalui berbagai-bagai keadaan, digoda, dicobai, dan kadang-kadang kita tanpa sadar, bahkan kita setengah sengaja jatuh bangun, dan kita merosak kehidupan kita. Kita mencemarkan kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak benar. Dengan apa yang kita lihat, dengan apa tutur kata kita, dengan apa perbuatan kita. Saudaraku, kalau soal perzinahan yang disebut di dalam bab ini, firman Tuhan memberi suatu penekanan yang sangat-sangat terang dan sangat-sangat kuat. Dia berkata, bukan soal perzinahan secara fisikal, tapi dia berkata, bila engkau memandang seorang perempuan dan engkau mengingini dalam hatimu,
terhadap perempuan tersebut, maka engkau dianggap berdosa. Mengingini saja dianggap berdosa, saudaraku, apatah lagi melakukannya. Dan berapa kali saya dan saudara hidup dalam dosa perzinahan karena memandang dan mengingini. Saudaraku, memandang dan mengingini itu merupakan cara dan usaha iblis untuk memerangkap saudara, untuk menjatuhkan saudara. Dan saya sangat yakin di antara kita di tempat ini, kalau menyebut tentang kegagalan dan kegagalan yang kita buat, tidak ada seorang pun yang benar-benar benar di hadapan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menganggap dirinya tidak pernah berbuat dosa. Semua kita berbuat dosa. Tetapi Yesus datang dan Dia siap untuk bergaul dengan Anda. Tujuannya bergaul, Dia tidak kondem Anda, Dia tidak menyala Anda, tetapi Dia minta Anda untuk tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah Anda buat. Jangan ulangi lagi, jangan berbuat dosa yang sama, jangan lagi kembali kepada hidup lamamu. Dia mau Anda memberi waktu untuk berubah cara berpikir Anda, cara perkataan Anda, cara perbuatan Anda. Dia mau Anda benar-benar berubah. Dan cara untuk berubah itu adalah melalui pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berperan dan bekerja untuk menyedar, untuk menginsap manusia daripada dosanya, daripada kebenaran firman Tuhan, dan daripada penghakiman. Dan bila Anda mengundang Roh Kudus datang, sebab Yesus sudah pergi ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia telah menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya, dan Roh Kudus itu benar-benar datang pada hari Pentakosta. Dan pada hari tersebut, kehidupan mereka diubah oleh Tuhan. Dan mereka mempunyai hati yang berkobar-kobar untuk melayani sesama manusia. Dan Yesus punya misi, Yesus punya tujuan, Yesus punya cara untuk menjangkau orang sebanyak mungkin di dalam pelayanannya, memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun mereka dianggap orang berdosa, Dia mau bergaul dengan mereka. Tujuannya supaya menarik mereka sebanyak mungkin untuk mengenal kasih cinta yang sangat besar dari dirinya sendiri kepada orang-orang berdosa. Yesus tidak pernah menolak engkau. Dia memberi ruang, Dia memberi kesempatan, Dia memberi peluang kepadamu untuk kembali kepadanya. Hanya bila Anda menjemput Roh Kudus datang dalam kehidupanmu, Roh Kudus itulah yang akan menyadarkan kita setiap masa tentang dosa yang kita buat, tentang kebenaran-kebenaran Allah yang kita perlu patuhi, dan tentang penghakiman di akhir zaman bila mana Yesus datang, kita akan diadili. Tapi suatu perkara yang Tuhan Yesus mau adalah jangan berbuat dosa lagi. Dan jika Anda berbuat dosa dan selalu mengulangi dosa yang sama, datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Mungkin salah satu perkara yang sering kali terjadi di dalam alat baru ini, ataupun di dalam kecanggihan teknologi hari ini. Kita mempunyai handphone, internet. Kita boleh melayari banyak laman-laman sosial di sesawang. Saudaraku, Anda akan digoda oleh mata Anda, oleh telinga Anda, bila Anda melihat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, iblis berusaha untuk membuat Anda tetap gagal dan gagal dan gagal dan gagal dan berputus asa dengan perbuatan yang diulangi karena mengikuti kehendak daging. Tetapi Yesus datang, Dia mau bersahabat dengan engkau. Dia tidak pernah menolak engkau, Dia tidak pernah mengusir engkau. Tetapi cinta kasih-Nya adalah cinta kasih yang abadi, kekal selama-lamanya. Dia mau memeluk engkau, Dia mau membentuk engkau, Dia mau memulihkan engkau, Dia mau membuat engkau menjadi orang baru, dan Anda menjadi ciptaan baru. Dan akhirnya Anda tidak suka dengan perbuatan lama Anda dan dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Tetapi Anda makin hari makin cinta kepada Yesus, karena Yesus benar-benar siap untuk mengampuni engkau. Seperti mana Dia mengampuni perempuan ini dan meminta perempuan ini tidak berbuat dosa lagi. Dan Dia tidak menghukum perempuan ini, padahal Dia layak menghukum perempuan ini, sebab Dia satu-satunya
pribadi yang tidak berdosa, tetapi dia menyatakan kasihnya kepada perempuan ini. Saudaraku, sama seperti kisah ini, mungkin orang mempersalahkan engkau, mungkin orang menuduh engkau, mungkin orang menyatakan engkau tidak benar dan mau dihukum. Tapi lihat kepada Yesus, datang kepada Yesus di dalam doamu, pengakuanmu kepadanya. Dia adalah Tuhan pribadi yang kenal siapa engkau, dan dia mau bersahabat dengan engkau. Hanya yang perlu, jangan mengulangi dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Jangan kembali kepada perbuatan-perbuatan lama Anda. Jangan berbuat dosa lagi. Tetapi serah hidupmu kepada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin engkau, mengubah engkau, sehingga keinginan baru dalam dirimu adalah keinginan terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan engkau. Dan Yesuslah kebenaran itu. Dan Yesus tidak akan menghukum engkau dalam waktu anugerah ini. Tetapi bila engkau mengeraskan hatimu, dan pada hari bila mana Yesus datang ke dunia ini, dia akan mengadili setiap manusia di muka bumi ini. Dan bila Anda tidak bertobat dan tidak meninggalkan dosa-dosa Anda, maka tempat Anda adalah api neraka. Tetapi bila Anda bertobat dan tidak mengulangi dosa Anda, dan kembali kepada Tuhan Yesus dan minta pengampunan kepada Dia, maka Dia akan membuat engkau menjadi orang yang tidak akan kembali kepada perbuatan lama, tetapi menuntun engkau, memegang engkau, dan memberikan engkau kekuatan di dalam hidupmu, sehingga engkau mampu bertahan menghadapi apapun godaan dan cobaan dan rintangan. Maka Anda berjalan dalam kebenaran dan demi kebenaran. Dan Anda akan berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan akan menjadi menang. Dan tujuan hidup Anda adalah menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini mengambil tempat dalam kehidupan kami, supaya kami belajar sesuatu perkara, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam, orang Yahudi, yang benar-benar mereka menganggap mereka benar. Mereka tidak melakukan dosa. Mereka patuh kepada ajaran Musa ataupun hukum Musa. Tapi sebenarnya mereka adalah orang yang hidup di dalam kemunafikan, sebab mereka tidak melakukan perintah-Mu. Hanya yang mereka lakukan adalah mau menyalahkan, mencari kesalahan orang, tetapi tidak melihat diri mereka dan tidak mau memperbaiki diri mereka di hadapan Tuhan. Tetapi suatu perkara yang dapat kami belajar juga, di mana perempuan yang dibawa dan diletakkan di hadapan Yesus, di mana perempuan ini mau dihukum oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Tapi engkau memberi suatu penyelesaian yang menyadarkan setiap pribadi yang ada pada masa itu bahwa mereka semua orang berdosa. Hanya engkau pribadi yang tidak berdosa dan layak menghukum, tetapi engkau tidak menghukum. Tapi engkau adalah pribadi yang bersahabat dengan semua orang berdosa. Saya adalah orang berdosa, dan jemaat Tuhan adalah orang berdosa. Dan seluruh dunia, manusia di muka bumi ini, orang berdosa. Dan tidak ada satupun yang benar, kata firman Tuhan. Tapi engkau datang, engkau mati di atas kayu salib, dan engkau telah membenarkan kami di hadapan Tuhan. Dan bila kami percaya kepada engkau, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya akan pengorbanan-Mu, kematian-Mu, maka kami dibenarkan, kami menjadi anak Allah. Dan itu Bapa, biarlah kiranya kami benar-benar berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan tidak akan berbuat dosa lagi, tidak akan kembali kepada dosa-dosa kami, dan tidak akan mengulanginya. Tetapi kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam jalan-Mu. Dan kami akan menolak setiap apapun keadaan dan situasi dan juga godaan yang coba menjatuh dan melemahkan kami. Kami tetap berpegang kepada kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa, biarlah setiap pribadi kami akan sadar akan kehidupan ini, bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu melangkah dalam kekudusan dan kebenaran. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat menjaga kekudusan hidup, sebab Engkau menuntut kekudusan dalam hidup kami. Dan itu Bapa, ajarkan kami supaya kami menyadari bahwa kami harus hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kami akan hidup benar-benar di dalam jalan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini.